Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NPM 227064516069 dari Prodi Informatika untuk memenuhi nilai tugas 2 dalam mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Saya ingin menjelaskan hasil tugas saya. Untuk soal yang pertama yaitu buatlah 50 data mentah dari sebuah pengambilan data dan ujilah normalitas data tersebut pada taraf signifikan 5% atau 0,05. Nah, di sini saya sudah siapkan 50 data mentah. Lalu dari 50 data mentah ini saya jadikan ini tabel kelompok atau data kelompok yang berisi dari 7 kelas. Ini 7 kelas. Lalu ini frekuensinya, dan total frekuensi ini jumlahnya yaitu N sama dengan 50. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas kelasnya. Untuk mencari batas kelas, batas bawah dan batas atas, kita memakai ini nilainya. Untuk mencari batas bawah, nilai 40 ini kita kurangkan dengan 0,5 yang menghasilkan 39,5. Lalu untuk mencari batas atasnya, kita memakai ini yang 48 ditambah dengan 0,5 akan menghasilkan 48,5. Pokoknya untuk mencari batas bawah, kita mengurangkan dengan 0,5, lalu untuk mencari batas atasnya, kita menambahkan dengan 0,5. Hasilnya akan seperti ini. Lanjut, kita akan mencari nilai Z, batas atas, dan juga batas bawah. Nah, untuk mencari nilai Z batas kelas bawah, kita mempunyai rumus. Rumusnya apa? Yaitu X dikurang X bar per SD. X bar ini adalah rata-rata, SD ini adalah standar deviasinya. Nah, di sini sudah ada rata-rata dan juga standar deviasinya. Lalu kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Untuk X-nya ini kita pakai yang batas bawah, karena kita mencari nilai Z batas kelas bawah. Nah, berapa? 39,5 dikurang rata-ratanya yaitu ini 73,44 per SD atau standar deviasinya yaitu ini 17,905. Sama dengan ini dikurang menghasilkan min 33,94 dibagi ini 17,905 akan menghasilkan minus 1,89 ini. Lalu untuk nilai Z batas kelas atasnya sama, rumusnya kayak batas kelas bawah, cuman yang membedakan adalah X-nya. Kalau X-nya kita akan memakai yang batas atas ini. Kita taruh 48,5 dikurang X barnya 73,44 per standar deviasinya yaitu 17,905. Lalu akan menghasilkan min 24,94 per 17,905 akan menghasilkan minus 1,39 ini. Nah, jadi untuk mencari nilai Z kita memerlukan rumus ini, akan menghasilkan ini semua. Lanjut, kita akan mencari luas di bawah kurva normal, batas bawah, dan batas atas. Nah, untuk mencari luas di bawah kurva normal ini, kita memerlukan z-score table. Kita memerlukan ini. Jadi, lalu caranya bagaimana? Kita akan mematokkan ini, nilai Z-nya untuk mencari luas di bawah kurva normalnya. Untuk batas bawahnya, kita akan mencari yang ini contohnya, yang 0,17 sama 0,67. Nah, caranya gimana? Ini kan 0,17 kan. Lalu kita cari nih di z-score table-nya. Ini kan Z-nya nih. Kita cari yang 0,1. Ini 0,1. Lalu kita cari yang ini untuk menghasilkan 0,17. Jadi 0,07. Karena kalau misalkan dijumlahkan 0,1 dijumlahkan dengan 0,07 akan menghasilkan 0,17. Jadi ini 0,1 dan berpatokan dengan 0,7 akan menghasilkan ini 0,5675 untuk batas bawahnya. Lalu untuk batas atasnya ini kan 0,67. Kita akan mencari ini Z-nya itu 0,6. Ini. Lalu kita mencari 7. 0,6 ditambah 0,07 akan menjadi 0,67. Nah, ini nih yaitu 0,7486.
Nah, mencarinya pokoknya memakai z-score table dengan patokan nilai z ini. Untuk mencari batas bawah, kita pakai yang batas bawah ini. Untuk mencari batas atasnya ini, kita memakai yang batas atas nilai z ini. Lalu selanjutnya kita akan mencari luas tiap kelas intervalnya. Nah, untuk mencari luas tiap kelas intervalnya, kita memerlukan rumus, yaitu luas di bawah kurva normal atau BA dikurang luas di bawah kurva normal BB. Jadi, BA ini dikurang dengan BB ini. Nah, contohnya kelas interval 1. Yang ini, nih, kita akan memakai ini. Lalu BA ini kan 0,0823. Lalu dikurang sama BB-nya ini, 0,0294. Lalu akan menghasilkan 0,0529. Nah, ini merupakan hasil dari luas tiap kelas intervalnya. Pokoknya untuk mencari luas tiap kelas intervalnya, kita hanya memerlukan ini, BA, dan juga dikurang BB, untuk menghasilkan ini semua. Lalu selanjutnya untuk mencari frekuensi ekspektasinya atau FE-nya, kita memerlukan ini. Contohnya, N. N ini kan jumlah dari frekuensinya kan. Dikali luas tiap kelas interval. Contohnya ini kita pakai yang kelas interval 1 ya. Nah, N ini kan sama dengan 50. Nah, dikali luas tiap kelas interval. Ini, dikali ini berarti 50 dikali 0,0529 akan menghasilkan 2,645. Nah, ini merupakan hasil dari frekuensi ekspektasinya atau FE-nya. Nah, begitu selanjutnya untuk kelas interval 2, 50 dikali ini 0,1044 akan menghasilkan 5,22. Nah, begitu seterusnya untuk mencari frekuensi ekspektasinya atau FE. Lalu selanjutnya yang terakhir itu kita akan mencari FO dikurang FE pangkat 2 per FE. Nah, ini juga kita memerlukan rumus, yaitu rumusnya ini. Nih, rumusnya ini. Untuk FO ini adalah frekuensinya. Nah, untuk FE ini frekuensi ekspektasinya. Lalu untuk FE juga frekuensi ekspektasinya. Nah, jadi kita masukin aja. Contoh, kita memakai kelas interval 1 ya. Contohnya, untuk FO-nya ini kan frekuensinya 4. Nah, dikurang FE. FE-nya ini ada di 2,645. Pangkat 2 per FE-nya juga sama, 2,645. Nah, ini. Lalu ini kita hitung dulu akan menghasilkan 1,836 per 2,645. Lalu hasilnya itu 0,694 ini. Untuk hasil FO min FE pangkat 2 per FE. Nah, begitu seterusnya untuk interval selanjutnya. Lalu setelah mencari tabel-tabel tersebut, kita akan mencari nilai C kuadrat. Nah, tadi kan taraf signifikannya kan alfa itu sebenarnya 0,05 kan. Maka, X pangkat 2 tabelnya itu sama dengan X pangkat 2 alfa, lalu K dikurang 1. Sama dengan X pangkat 2, alfanya ini 0,05, K-nya ini tadi kelasnya itu ada 7, dikurang 1. Lalu sama dengan X pangkat 2, 0,05, dan juga 6. Lalu kita cari menggunakan tabel Q-square untuk 0,05 dan juga 6. Nah, 0,05 ini kan ada di bagian sini. Lalu 6-nya ini ada bagian sini. Nah, lalu kita hubungkan. Di sini akan menghasilkan yang ini. Akan menghasilkan ini. 0,05 dan juga 6. Akan menghasilkan 12,592. Jadi nilai C kuadratnya ini, tabel ini yaitu 12,592. Lalu selanjutnya yaitu membandingkan nilai C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel dan kesimpulannya sesuai dengan hipotesis. Nah, ini jika nilai X kuadrat hitung lebih besar dari nilai X pangkat 2 tabel, maka HO-nya ini ditolak.
Tapi jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel, maka HO-nya ini diterima. Lalu hipotesisnya adalah HO-nya ini sama dengan data berdistribusi normal. Lalu kalau HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Nah, kita cari kesimpulannya. Tadi nilai C kuadrat, hitungnya itu kan yang tadi, yang terakhir itu totalnya ini 10,956. Lalu nilai C kuadrat tabelnya yang tadi kita cari yaitu ini, 12,592. Lalu jika dilihat-lihat, nilai C kuadrat hitung ini lebih kecil dari nilai C kuadrat tabel. Nah, dilihat tadi ini, jika lebih kecil, maka HO-nya ini diterima, ya kan? Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari data tersebut adalah data yang tadi, data ini itu berdistribusi normal, karena HO-nya ini diterima. Lalu selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis satu arah. Nah, contoh soalnya yaitu bagian peminjaman mutu barang pabrik susu ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu. Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku atau standar deviasinya bersih tiap kaleng sama dengan 125 gram. Dari sampel 100 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Nah, kalau begini berarti kita akan mencari hipotesis satu arah. Nah, langsung kita mencari diketahui mu-nya ini sama dengan ini, 400 gram rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuknya, lalu sigmanya ini sama dengan 125 gram. Ini standar deviasi, lalu alfanya ini sama dengan 0,05 sama dengan 5%. Ini karena kan taraf nyatanya 5%. Dijadikan desimal jadi 0,05. Lalu M-nya ini jumlahnya 100, karena 100 ini sampel data yang diteliti. Nah, untuk X-bar-nya yaitu rata-rata berat bersihnya ini 375 gram. Lalu kita mencari hipotesisnya yaitu HO sama dengan mu lebih besar sama dengan 400. Lalu HI-nya sama dengan mu kurang dari 400. Nah, lalu taraf signifikannya yaitu 5%, sama dengan 0,05. Nah, untuk ini mencari grafiknya, ini kita taruh di sini pembatas, karena kita hanya menguji hipotesis satu arah kan. Jadi ini yaitu sama dengan 0,005. Ini. Lalu ini. Lalu ini kan setengah nih. Kalau misalkan satu ini kan nilainya 1. Nah, kita bagi setengah. Jadi ini hasilnya kan 0,5. Ya kan, setengah ini jadi 0,5. Nah, untuk mencari yang di arsir ini, caranya yaitu 0,5 dikurang 0,05 akan menghasilkan 0,45. Jadi bagian yang di arsir ini nilainya adalah 0,45, sedangkan yang bersih ini nilai itu 0,05. Maaf, bukan 0,005. Lalu yang kita akan cari adalah yang bagian yang di arsir ini, yaitu 0,45 menggunakan tabel z-score. Nah, ini kan 0,45. Kita cari nilai yang menghasilkan 0,45. Kalau dilihat-lihat, nilainya Z-nya ini ada di 1,6 dan 0,05. Jadi kalau dijumlah, yaitu 1,6 dijumlah 0,05 yaitu 1,65. Nah, ini kita dapat jadinya, saya bikin lagi kurva grafik.
Lalu di sini saya bagian di kiri, karena ini kan H ini sama dengan mu kurang dari 400 kan. Nah, makanya saya di bagian kiri, karena kalau misalkan di bagian kiri hasilnya minus. Nah, lalu saya arsir bagian ini, yang menghasilkan yaitu tadi minus 1,65. Ini minus karena kita di bagian kiri. Nah, ini nilai arsiran ini adalah 0,05. Lalu, kita akan menghitung Z hitungnya dengan rumus X bar dikurang mu per sigma per akar dari N. Sama dengan, kita masukin aja dari diketahui ini, tadi X barnya adalah 375 dikurang mu-nya ini 400, per sigmanya ini adalah 125, per akar dari N-nya ini tadi 100. Nah, kalau dihitung akan menghasilkan minus 0,02. Nah, kalau kita taruh di bagian sini, kalau minus 0,02 ini akan berada di sini, di bagian yang bersih, bukan di bagian yang diarsir ini, ya kan? Nah, notes, jika yang tadi kita hitung, Z hitungnya ini berada di bagian arsir, maka HO-nya ini ditolak. Tapi jika hasil dari Z hitungan ini berada di bagian bersih, maka HO-nya ini diterima. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa HO diterima? Karena ini kan berada di bagian bersih kan HO-nya. Karena ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa berat susu masih 400 gram. Gitu. Untuk mencari hipotesis satu arahnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari uji hipotesis dua arah. Nah, contoh soalnya yaitu perusahaan X mengklaim bahwa rata-rata masa pakai baterai mereka adalah 30 jam. Namun, sekelompok konsumen meragukan klaim tersebut. Untuk menguji kebenaran klaim perusahaan X, dilakukan pengujian terhadap 40 baterai. Hasil pengujian menunjukkan rata-rata masa pakai sebenarnya adalah 28 jam, dengan simpangan baku populasi sekitar 5 jam. Gunakan tingkat signifikan 0,05 untuk menguji apakah klaim perusahaan X dapat diterima atau tidak. Nah, kalau misalkan ada kata-kata dapat diterima atau tidak, ini menunjukkan kita akan mencari hipotesis dua arah. Nah, selanjutnya kita akan mencari diketahuinya. Untuk mu sama dengan 30 jam. Ini kan rata-rata masa pakai baterainya 30 jam. Lalu sigma yaitu sama dengan 5 jam. Nah, ini simpangan baku, sigma itu simpangan baku sama dengan 5 jam. Lalu alfa sama dengan 0,05. Lalu untuk N atau jumlahnya itu 40. Karena mereka melakukan pengujian terhadap 40 baterai. Lalu X barnya sama dengan 28 jam. Ini rata-ratanya. Rata-rata masa pakai sebenarnya adalah 28 jam. Lalu kita bikin hipotesis yaitu HO sama dengan mu sama dengan 30 jam. Lalu untuk HI sama dengan mu tidak sama dengan 30 jam. Gitu. Untuk mencari ini. Karena kan ini mereka yang mencari itu kata perusahaan ini 30 jam kan. Tapi kata masyarakat, kelompok konsumen itu tidak sama dengan 30 jam. Malah kurang. Nah, untuk taraf signifikannya yaitu 5% atau 0,05. Nah, karena kita mencari hipotesis dua arah, maka taraf signifikannya ini kita bagi dua, yaitu 5% dibagi 2 atau 0,05 dibagi 2, dan menghasilkan 0,025. Lalu kita cari ini. Lalu kita cari kurvanya, ini kita bagi 2, kanan dan kiri. Nah, nilai dari kurva ini, kurva kiri ini adalah 0,025. Sama untuk kanannya juga 0,025. Lalu kita cari nih, nilai 0,025 di tabel z-score. Berada di mana? Nah, di sini kita cari untuk 0,025 ini berada di sini. Nih, ini berada di bagian minus 1,9 dan juga 0,06. Ada ini, ada 0,025. Ini kan,
sama kayak ini. Nah, ini berada di minus 1,9 dan juga 0,06. Nah, kalau kita jumlahkan yaitu minus 1,96 kan. Nah, ini berada di sini. Sama kanan dan kiri. Lalu kita hitung nih. Hitungnya sama kayak tadi rumusnya. X bar dikurang mu per sigma per akar dari N. Sama dengan tadi X bar ini adalah 28 dikurang mu-nya ini sama dengan 30 per sigmanya ini adalah 5 per akar dari N. N-nya ini 40. Lalu kita hitung ini minus 2 dibagi 0,79 menghasilkan minus 2,53. Nah, kalau misalkan kita taruh di sini, minus 2,53-nya ini ada di bagian arsir atau di bagian bersih. Kalau kita lihat, minus 2,53 ini berada di bagian arsir dari kurvanya tersebut. Nah, notes nih, yang tadi, kalau misalkan Z hitungnya ini kalau berada di bagian arsir, yaitu HO-nya itu ditolak. Jika Z hitungnya ini berada di bagian bersih ini, maka HO-nya ini diterima. Nah, ini kan karena di bagian arsir, jadi HO-nya ini ditolak. Nah, ada alasannya mengapa HO ditolak, karena ada cukup bukti untuk menganggap bahwa masa pakai baterainya ini sudah berubah 28 jam. Jadi, perusahaan ini salah. Nah, yang benar ini sekelompok konsumen yang telah berhasil melakukan pengujian. Dan mereka benar, rata-rata masa pakai sebenarnya adalah 28 jam, bukan 30 jam. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan tentang distribusi normal, lalu uji hipotesis satu arah dan uji hipotesis dua arah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.